Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga tetap sehat selalu dan semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun dilakukan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana proses berdirinya Bani Abbasiyah, nah maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang periode kepemimpinan Daulah Bani Abbasiyah. Seperti biasa untuk tugasnya silahkan kalian buat rangkuman dari penjelasan yang saya sampaikan di video ini, dikerjakan di buku tulis, lalu upload ke Microsoft Teams. Waktunya 3 hari seperti biasa. Kita mulai. Bani Abbasiyah itu berkuasa kurang lebih selama 6 abad lamanya. 6 abad itu dibagi menjadi 5 periode, di mana selama kurang lebih 6 abad Bani Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Kalau kemarin saya sempat menyampaikan 39 orang khalifah, maka saya ralat. Yang betul adalah 37 orang khalifah. Periode yang pertama itu dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Jadi kurang lebih selama 100 tahun. Itu periode yang pertama, yaitu dimulai dari pemerintahan Abu Abbas As-Saffah yang merupakan pendiri dari Bani Abbasiyah sampai khalifah ke-9, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Wathiq. Periode yang pertama ini disebut sebagai pengaruh Persia yang pertama. Mengapa demikian? Karena pemerintahan Bani Abbasiyah pada waktu itu banyak dipengaruhi, banyak didominasi oleh keluarga Barmak yang berasal dari Persia. Banyak orang-orang Persia, terutama keluarga Barmak itu yang menjadi pejabat penting negara yang sangat berpengaruh pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Maka periode yang pertama itu dinamakan pengaruh Persia yang pertama. Kemudian periode yang pertama ini merupakan masa keemasan dan kejayaan Daulah Bani Abbasiyah. Karena pada periode ini Abbasiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam segala bidang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuannya dan juga dalam bidang pembangunan serta perluasan wilayahnya. Nah, puncak keemasan Daulah Bani Abbasiyah itu nanti ada pada pemerintahan yang kelima, khalifah yang kelima, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada periode yang pertama ini, Bani Abbasiyah menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Di mazhab dalam beragamanya itu pada waktu itu menggunakan Mu'tazilah, sehingga ulama-ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak yang dipenjarakan dan disiksa karena mereka dianggap berseberangan dengan pemerintah. Contohnya seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Beliau berdua ini merupakan imam mazhab yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dalam beberapa pendapatnya itu sering berseberangan dengan Mu'tazilah
maka beliau-beliau ini dianggap berseberangan dengan negara. Lalu mereka dipenjarakan dan disiksa oleh pemerintah. Inilah salah satu potret buruk atau potret kelamnya Bani Abbasiyah pada waktu itu. Meskipun potret baiknya juga ada, yaitu mereka mampu mengalami puncak kejayaan terutama dalam bidang ilmu pengetahuannya. Nah, pada periode yang pertama itu Bani Abbasiyah dipimpin oleh 9 orang khalifah yang diawali oleh pemerintahan Abu Abbas As-Saffah yang merupakan pendiri dari Bani Abbasiyah. Setelah As-Saffah ini meninggal, lalu pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga pada masa pemerintahannya itu mulai dilakukan penerjemahan buku-buku asing, yaitu buku-buku yang berasal dari Yunani. Banyak buku-buku karya Aristoteles dan filsuf-filsuf Yunani yang lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun sisi negatifnya, Al-Mansur ini sering menyiksa ulama, terutama ulama-ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dianggap berseberangan dengan kebijakannya. Contohnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang dipenjara karena beliau ini menolak dijadikan qadhi atau hakim oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Setelah Al-Mansur meninggal, lalu kekuasaan dilanjutkan oleh Muhammad Al-Mahdi, khalifah yang ketiga. Pada masa ini beliau meneruskan kebijakan Khalifah Al-Mansur, yaitu melakukan penerjemahan dan penulisan buku atau kitab ilmu pengetahuan. Lalu dalam bidang ekspansi atau perluasan wilayah, Al-Mahdi mampu menaklukkan Romawi. Setelah Al-Mahdi meninggal, dilanjutkan oleh khalifah yang keempat, yaitu putranya Khalifah Musa Al-Hadi. Nah, pada masa Al-Hadi ini terjadi banyak peperangan, terutama perang melawan Romawi, serta perang menghadapi pemberontakan oleh kaum Khawarij. Khawarij itu apa? Ini sudah pernah dibahas di kelas 10. Jadi silahkan kalian bisa buka catatannya kembali. Setelah Al-Hadi meninggal, pemerintahan dilanjutkan ke khalifah yang kelima, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada masa Ar-Rasyid inilah Abbasiyah mengalami puncak kejayaan, sehingga dalam sejarah masa Harun Ar-Rasyid ini dikenal dengan istilah The Golden Age of Islam, yaitu masa keemasan Islam. Karena pada waktu itu kota Baghdad yang menjadi pusat dari pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dunia. Bukan hanya Islam tapi seluruh dunia itu pusatnya di Baghdad. Sehingga banyak orang-orang barat pada waktu itu yang belajar ke Baghdad. Kalau sekarang kan sebaliknya, orang Islam yang belajar ke barat. Tapi kalau pada waktu itu justru orang-orang barat yang belajar ke Islam, ke Baghdad ini. Salah satu sejarah atau karya besar Harun Ar-Rasyid adalah ketika beliau membangun sebuah perpustakaan yang terbesar pada waktu itu yang disebut sebagai Baitul Hikmah. Setelah Harun Ar-Rasyid meninggal, kekhalifahan dilanjutkan oleh putranya yaitu Khalifah Abdullah Al-Amin. Pada waktu Al-Amin berkuasa ini mulai terjadi konflik, tepatnya terjadi perang saudara
antara Al-Amin dengan saudaranya sendiri, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Lah, perang saudara ini mengakibatkan Khalifah Al-Amin tewas, sehingga kekuasaan jatuh ke tangan saudaranya, yaitu Al-Ma'mun. Sehingga Al-Ma'mun menjadi khalifah yang ketujuh. Pada masa Al-Ma'mun berkuasa, ini masih melanjutkan kebijakan dari khalifah sebelumnya. Beliau masih banyak melakukan penerjemahan buku-buku barat ke bahasa Arab, dan juga masih menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Al-Ma'mun juga banyak memenjarakan ulama-ulama yang dianggap berseberangan, terutama ulama-ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah Al-Ma'mun wafat, lalu pemerintahan dilanjutkan oleh khalifah yang ke-8, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan khalifah yang ke-9 Khalifah Abu Ja'far Al-Wathiq. Nah, sampai yang ke-9 ini lalu kemudian dilanjutkan periode yang kedua. Periode yang kedua berlangsung tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, yaitu sejak Khalifah Al-Mutawakkil atau Khalifah yang ke-10 berkuasa. Kalau pada periode yang pertama tadi disebut sebagai pengaruh pengaruh Persia, maka pada periode yang kedua ini disebut sebagai pengaruh Turki. Mengapa? Karena pada waktu itu orang-orang Turki, yaitu orang-orang yang berasal dari Daulah Buwayhiyah, itu banyak mendominasi pemerintahan, sehingga pada periode yang kedua itu dinamakan sebagai pengaruh Turki yang pertama. Nah, kalau pada periode yang pertama tadi disebut sebagai the Golden Age of Islam atau masa puncak keemasan Islam, lah maka pada periode yang kedua dari pemerintahan Bani Abbasiyah itu mulai terjadi konflik, mulai terjadi gejolak di mana daerah-daerah itu banyak yang memisahkan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Mereka mendirikan negara sendiri. Itu terjadi di periode yang kedua. Nah, ini daftar khalifah yang memimpin dari Bani Abbasiyah di periode yang kedua, yaitu dari Al-Mutawakkil, khalifah yang ke-10, ini ke-11 Al-Muntasir, ke-12 Al-Musta'in, ke-13 Al-Mu'taz, 14 Al-Muhtadi, 15 Al-Mu'tamid, 16 Al-Mu'tadid, 17 Al-Muqtafi, 18 Al-Muqtadi, 19 Al-Qahir, 20 Ar-Radi, 21 Al-Muttaqi, dan 22 Al-Mustaqfi. Jadi kalian tidak perlu untuk menghafalkannya semua. Yang perlu kalian ketahui itu adalah mungkin yang di periode yang pertama tadi. Itu yang paling banyak dibahas nanti. Jadi periode yang kedua itu sampai khalifah yang ke-22, yaitu Khalifah Al-Mustaqfi. Lalu dilanjutkan periode yang ketiga, yaitu dimulai tahun 334 Hijriah sampai 464 Hijriah, yaitu sejak berdirinya Daulah Buwayhiyah sampai masuknya Seljuk ke Baghdad. Jadi karena Bani Seljuk sudah masuk ke Baghdad lalu berkuasa, maka periode yang ketiga ini dinamakan periode Persia yang kedua. Jadi periode yang pertama itu disebut pengaruh Persia, kedua dikuasai Turki, maka dipengaruhi Turki. Nah, yang ketiga dipengaruhi oleh Persia kembali, maka disebut sebagai periode Persia yang kedua. Karena pada waktu ini golongan bangsa Persia mendominasi pemerintahan, yaitu Daulah Buwayhiyah.
Nah, pada periode yang ketiga ini kondisi politik sering tidak stabil. Jadi mulai periode yang kedua itu sudah tidak stabil. Di periode yang ketiga ini juga tambah tidak stabil. Banyak terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan. Banyak terjadi perang saudara antar keluarga khalifah untuk memperebutkan kekuasaan dari Bani Abbasiyah itu sendiri. Itu di periode yang ketiga. Nah, khalifah yang berkuasa pada periode yang ketiga ada 4, yaitu khalifah ke-23 Al-Muqtafi, ke-24 Al-Mu'ti, ke-25 Al-Ta'i, dan ke-26 Al-Qadir. Selanjutnya periode yang keempat, yaitu dimulai tahun 464 Hijriah sampai tahun 623 Hijriah. Periode ini dimulai dari sejak Bani Abbasiyah dikuasai oleh Bani Saljuk. Nah, pada periode yang keempat ini Bani Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh Saljuk ya. Jadi para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan, hanya saja wilayahnya kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya karena hanya meliputi Irak dan sekitarnya. Jadi mulai periode yang keempat ini itu wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah semakin mengecil. Jadi kekuasaannya mulai periode ini hanya sekitar Irak dan sekitarnya saja, tidak seluas masa-masa sebelumnya. Nah, periode yang keempat itu dipimpin oleh 9 orang khalifah, yaitu dari Al-Qayyim, lalu Al-Muqtadi, lalu Al-Mustazhir, lalu Al-Mustarsyid, lalu Ar-Rasyid, lalu Al-Muqtafi, lalu Al-Mustawjid, lalu Al-Mustadi, dan An-Nasr. Ini khalifah yang berkuasa pada periode yang keempat. Selanjutnya periode yang terakhir itu periode yang kelima, itu dimulai tahun 623 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ini merupakan periode keruntuhan Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah itu runtuh setelah diserang oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Khalifah yang berkuasa pada waktu itu adalah Khalifah Az-Zahir, lalu Khalifah Al-Mustansir, dan Khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Al-Musta'sim. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang mungkin dirasa belum paham, silahkan bisa kalian tanyakan melalui chat di aplikasi Microsoft Teams. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.